Halo semuanya, selamat datang di podcast receh. Kali ini gue bakal ngebahas soal memilih dan dipilih. Lebih spesifiknya sih ke memilih pasangan dan juga dipilih pasangan. Kalau kata-kata celotukan gitu ya, baju aja kita pilih-pilih, masa pasangan gak pilih-pilih gitu. Gue setuju sih kalau pasangan itu kita harus memilih, kita nggak bisa asal ambil aja ketemu orang, asal jadiin ini aja. Kita harus pilih-pilih untuk yang mana yang akan dijadikan pasangan gitu. Meskipun pada perjalanan pemilihan itu ada aja seperti kita udah memilih. Oke, kita mencari, akhirnya kita memilih satu orang. Tapi ternyata dia nggak memilih. Kita sudah memilih, ternyata dia nggak memilih. Tapi justru jangan berhenti di satu pilihan. Ketika kita memilih, lalu yang kita pilih, oke. Ketika kita memilih, lalu orang yang kita pilih ternyata tidak memilih kita, ya kita harus move on. Kita harus beranjak ke pilihan yang lain. Masih ada banyak opsi-opsi yang lain yang menunggu kita untuk dipilih gitu. Meskipun sebenarnya berat ketika kita sudah memantapkan pilihan. Oke, gue pilih ini. Tapi ternyata yang kita pilih menolak untuk dipilih dengan berbagai alasan. Ya memang kita harus menghargai segala keputusannya gitu. Tapi gue pernah ngalamin kayak gue udah memilih seseorang yang akhirnya ternyata gue secara gak langsung bilang bahwa gue milih lo. Tapi ternyata dia gak mau gitu. Ya, singkatnya dia gak mau, dengan alasan dia gak yakin kalau gue benar-benar memilih dia gitu. Dia bilang gue gak menunjukkan bahwa gue benar-benar sayang sama dia, benar-benar cinta sama dia. Yang mungkin karena memang gue nggak bisa gue nggak tahu caranya gimana mengungkapkan perasaan gitu, gimana caranya untuk mengekspresikan perasaan sayang gue ke dia gitu. Dan gue nggak tahu kalau ternyata emangnya ada standarnya ya gitu untuk mengungkapkan sebuah perasaan, untuk mengekspresikan perasaan itu. Bagi sebagian wanita memang ada standarnya ya, harus begini, harus begitu. Itu gue nggak tahu sih. Dan sampai sekarang gue masih bingung. Kalau gue udah suka sama seseorang, ya udah, gue ngelakuin sesuai dengan apa yang ada di hati gue ya gitu. Gue nggak bisa misalnya untuk gue harus romantis kayak gini nih. Gue nggak, I don't know, kayak nggak bisa aja gitu. Memangnya ada standarnya ya? Harus gimana sih seorang especially seorang laki-laki ketika menyukai perempuan gitu,
standarnya seperti apa sih yang bagus untuk mengekspresikan perasaan, untuk mengungkapkan perasaan agar cukup meyakinkan gitu, cukup meyakinkan bahwa gue tuh benar-benar sayang gitu, gue tuh serius. Jadi ekspresi kita tuh bisa ditangkap bahwa kita memang serius gitu, karena memang gue yakin pasti banyak sih laki-laki yang seperti gue yang gak bisa mengungkapkan perasaan dengan cara yang romantis, yang magis gitu ya. Oke, ini udah topiknya udah melebar. Ya intinya kita untuk pasangan kita harus memilih, kita harus pilih-pilih pasangan. Gue yakin kita memiliki tingkatan, tipe-tipe pasangan yang berbeda-beda, tingkatan yang berbeda-beda. Dan sepengalaman gue sih, tingkat kriteria pasangan idaman kita itu sesuai, itu tergantung dengan tingkat kita saat ini gitu. Ketika kita di level A, ya ekspektasi atau kriteria pasangan yang kita idamkan itu ya level A juga gitu. Ketika kita di level B, ekspektasi pasangan kita tuh di level B juga gitu. Jadi memang kelas-kelas orang, kelas-kelas perasaan orang itu memang beda-beda. Dan ya kita harus pilih-pilih, memang harus pilih-pilih yang nyaman, yang bisa membuat kita nyaman, yang juga bisa membuat kita menjadi diri kita sendiri. Ini penting. Oke. Karena ini podcast receh, dan gue memang maunya tuh podcast ini tuh memang simpel-simpel aja gitu. Jadi nggak nyampe maksimal 10 menit lah gitu, untuk ngebicarain hal-hal yang apapun menurut gue yang pengen gue omongin gitu. Okay, that's all. Thank you.